Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan. Saya Stevia Kidana Arashi dengan akhiran NIM 055. Dan saya Putri Zalsabila Tias dengan akhiran NIM 069. Kami adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah fungsi perubahan kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kadir MPD. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teorema Annulus dan juga integral Kelvin 1. Yang pertama ada teorema Annulus. Yang pertama ini ada teorema 6.1 yang berbunyi, misalkan Fz analitik pada annulus yang ditentukan oleh dua lintasan tertutup sederhana C dan L, maka integral C Fz dz sama dengan integral L Fz dz. Asalkan C dan L dijalani dengan arah yang sama. Kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Yang selanjutnya ada teorema 6.2 yang berbunyi, misalkan Fz analitik pada annulus berganda yang dibatasi oleh lintasan tertutup sederhana C, L1, L2, L3, dan seterusnya sampai LL, maka integral C Fz dz sama dengan integral L1 Fz dz ditambah integral L2 Fz dz ditambah dan seterusnya sampai integral Ln Fz dz. Asalkan semua dijelajahi dengan arah yang sama. Kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal 6.2. Hitung integral sepanjang lintasan C dari 5 per Z ditambah 2I ditambah 4 per Z dikurang 2 dengan lintasan C-nya adalah himpunan titik Z dengan nilai mutlak Z sama dengan 4 dijelajahi dengan arah positif atau berlawanan arah jarum jam. Jadi yang pertama, fungsi 5 per Z ditambah 2I ditambah 4 per Z dikurang 2 itu fungsi ini itu tidak analitik di Z sama dengan negatif 2I dan Z sama dengan 2. Kita buat lingkaran berjari-jari 1, pusat Z sama dengan negatif 2I dan Z sama dengan 2. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya teman-teman. Lalu lintasan L1 nilai mutlak Z ditambah 2I sama dengan 1 atau E pangkat IT atau Z sama dengan negatif 2I ditambah E pangkat IT dengan T-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2pi. Lalu lintasan L2 nilai mutlak Z dikurang 2 sama dengan 1 itu sama dengan E pangkat IT atau Z sama dengan 2 ditambah E pangkat IT dengan T-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2pi. Dari
Z sama dengan 2 ditambah E pangkat IT, dan Z sama dengan negatif 2I ditambah E pangkat IT, diperoleh DZ sama dengan I dikali E pangkat IT dt, maka diperoleh integral di sepanjang C dari 5 per Z ditambah 2I ditambah 4 per Z dikurang 2 Z sama dengan integral 5 per Z ditambah 2I ditambah 4 per Z dikurang 2 ditambah integral di sepanjang L2 nya kita pisah konstantanya, maka 5 kali integral ini dz per Z ditambah 2I ditambah 4 dikali integral lintasannya 1 juga dz per Z dikurang 2 ditambah sama 5 dikali ditambah 4 kali lintasan 2 dz per Z dikurang 2. Nah, kan ini kita pisah konstantanya menjadi ini, lalu yang lintasan 2-nya kita pisah konstantanya menjadi yang ini. Oke. Nah, titik Z sama dengan 2 itu tidak berada di dalam L1, maka integral dz per Z dikurang 2 sepanjang L1 sama dengan 0. Begitu pula titik Z sama dengan negatif 2I tidak berada di dalam L2, maka integral dz per Z ditambah 2I L2 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh integral C 5 per Z ditambah 2I ditambah 4 per Z dikurang 2
sama dengan 5 kali integral yang 1 I dikali E pangkat IT per E pangkat IT tambah 4 dikali integral yang 2 I dikali E pangkat IT per E pangkat IT. Lalu kita sederhanakan 5 I dikali integral dari 0 sampai 2 pi T tambah 4 I integral dari 0 sampai 2 pi T sama dengan, maka hasilnya 9 I dikali integral 0 sampai 2 pi T sama dengan hasilnya 9 IT evaluasi dari 0 sampai 2 pi sehingga diperoleh 18 pi. Oke, selanjutnya kita next ke materi yang selanjutnya, yaitu ada rumus integral Cauchy 1. Di sini ada teorema 6.3 yang berbunyi, misalkan fungsi fz analitik pada lintasan tertutup sederhana C pada interior C tersebut. Jika P titik interior dari C, maka Fp sama dengan 1/2pi integral kontur C Fz per Z dikurang P dz dengan pengintegralan arah positif pada lintasan tertutup C. Jadi, teorema 6.3 disebut rumus integral Cauchy, di mana rumus kiri menyatakan nilai fungsi f yang analitik di suatu titik pada interior C, dan ruas kanan menyatakan nilai integral fungsi f sepanjang kontur atau lintasan tertutup C, sebagai batas daerah dari interior C. Selanjutnya kita lihat gambar yang tersedia. Jika ada suatu fungsi f diketahui berada pada lintasan tertutup sederhana C, nilai fungsi dan semua turunannya dapat ditentukan di semua titik di dalam C tersebut. Setiap perubahan nilai fungsi f pada interior C diikuti oleh perubahan nilai fungsi f pada batasnya. Sehingga representasi dari teorema 6.3 ialah integral C Fz per Z dikurang P dz sama dengan 2pi Fp. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yakni hitung integral pada lintasan C dari sinus 3Z dibagi Z ditambah pi per 2 dz. Jika C adalah lingkaran dengan nilai mutlak Z sama dengan 3 yang dijelajahi dalam arah berlawanan jarum jam. Oke, teman-teman ingat lagi kalau representasi dari teorema 6.3 itu adalah integral pada lintasan C Fz per Z dikurang P dz, ya kan, sama dengan 2pi Fp. Nah, berarti kita tahu nih Fz-nya adalah sin 3Z. Lalu titik interiornya P-nya adalah negatif pi per 2. Nah, kita masukin untuk nyari Fp-nya. Berarti Fp-nya itu sama dengan sin 3Z. Nah, Z-nya ini kita ganti jadi negatif pi per 2, sehingga menjadi sin 3 dikali negatif pi per 2. Lalu kita kalikan sin 3-nya dengan negatif pi per 2, maka menjadi negatif sin 3pi per 2.
Nah, nilai dari sin 3pi/2 itu adalah negatif 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, kita udah dapat nih FP-nya sama dengan 1. Lalu, untuk mencari integral C-nya, maka kita pakai ini 2pi I FP. Nah, kan 2pi I FP. Nah, kita masukin nilai FP-nya. FP-nya kan 1 ya. Berarti 2pi dikali 1. Hasilnya adalah 2pi. Selesai. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada video ini. Berikut adalah buku sumber yang kami gunakan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.